Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang ada di Eropa dan selamat malam untuk yang Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terutama untuk narasumber kita, Mas Angga Kusuma. Beliau ini sekarang tinggal di Belanda. Oh, mohon maaf untuk yang ada di Zoom, saya minta tolong untuk mikrofonnya yang tidak untuk di mute dulu, soalnya biar tidak mengganggu kita gitu. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak juga semua hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi bareng juga. Jadi eh, untuk hari ini topiknya sendiri adalah penemuan dan pengembangan obat baru dari konsep hingga pertama di pasien. Sebetulnya bukan hanya konsep ya, tapi mungkin kita bisa tarik lebih awal yaitu dari ide dulu. Harus dari mana sih? Kalau bahasa Inggrisnya drug discovery from bench to bedside. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Angga yang sudah sebetulnya saya udah ngontek beliau ini dari 2 bulan lalu ya untuk hadir. Alhamdulillah sekarang beliau bersedia hadir. Sebelum mulai saya akan bacakan dulu CV-nya beliau. Jadi beliau ini, Mas Angga ini lulusan S1-nya di Farmasi ITB, Bandung. Kemudian beliau melanjutkan ke Yonsei University di Seoul, South Korea. Nah, saya bertemu dengan Mas Angga itu waktu di Korea, walaupun tidak secara langsung ya, hanya virtual saja. Saat itu Mas Angga salah satu konsumen customer saya sebetulnya. Nantilah kita bisa diskusi apa itu customer maksudnya di sini. Kemudian bertemu secara langsung itu saat beliau melanjutkan S3-nya di Hannover Medical School Jerman, jadi satu kampus juga dengan saya. Nah, kemudian beliau bekerja di Sevek Pharmaceutical sebagai viral vector scientist di Köln, Germany setelah lulus dari S3-nya. Kemudian melanjutkan bekerjanya di Unicure. Ini perusahaan yang berlokasi di Amsterdam, Netherlands. Nah, posisinya sendiri beliau sekarang sudah punya beberapa mentor yang harus dimentor gitu ya. Jadi sebagai principal scientist vektor teknologi. Nah, Mas Angga, apa kabarnya nih? Kabar baik. Mas Boy, gimana kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya di Amsterdam, Belanda? Cuaca lagi cerah sekarang, dingin banget. Cuma ya mau jalan keluar cuma banyak Omikron. Omikron juga ya, tapi nggak lockdown ya sekarang? Nah, untung udah enggak. Belum ya? Cuma yang di lockdown cuma klub malam. Tapi karena punya anak jadi udah nggak lagi Nggak ke bisa klub ke sana. malam. Oke, terima kasih. Ya, oh ya, ini jadi konsepnya kita tuh ngobrol santai. Jadi misalkan nanti yang dari Zoom atau misalkan di YouTube jika ada pertanyaan silakan saja langsung. Untuk yang di Zoom tentunya nanti bisa open mic juga langsung bertanya. Kalau yang di YouTube nanti insya Allah akan saya bacakan langsung pertanyaannya dari sana. Nah, Mas Angga, sekarang ini kesibukannya sebagai principal scientist di Unicure Amsterdam itu apa sih? Kalau boleh tahu dulu nih. Sebagai principal scientist, tugas utama saya itu sebetulnya ada beberapa divisi di perusahaan saya itu. Saya di divisi riset. Karena perusahaannya sendiri lebih ke arah biotech yang responsible untuk penemuan obat baru dari awal. Biasanya kita punya 2 divisi besar, riset sama development. Kalau riset itu lebih ke arah kalau misalnya satu konsep dibuat dari awal, terus kebetulan saya di bidang di vektor teknologi, jadi saya lebih ke arah mengembangkan tools untuk gen terapi dan korespondensinya setiap hari sama orang dari riset yang disease biologi. Jadi kita punya target disease-nya apa, saya responsible-nya untuk kalau penyakitnya ini saya lebih tool yang kita punya saat ini apa sih? Terus atau tool apa yang harus kita kembangkan supaya kita bisa mengatasi penyakit ini. Itu responsibility-nya saya. Jadi saya punya satu tim yang memang setiap hari membantu orang-orang dari disease biology untuk terlibat dalam core team discussion setiap hari. Kalau penyakit ini lebih baik kita tackle-nya seperti ini. Ini tools yang kita punya atau kita nggak punya, limitation kita apa. Terus kemudian kita set up experimental plan. Terus kemudian punya timeline, deliverables, itulah
ya seperti itulah kerjaan saya. Nah, kita udah ngelihat bahwa Mas Angga ini memang sebetulnya sangat kompeten ya untuk membawakan topik ini karena beliau juga barusan cerita. Nah, kalau boleh diceritakan lebih lanjut, mungkin ada orang awam di sana sebetulnya vektor teknologi itu apa, Mas Angga? Um, Dengan bahasa Gini. mudahnya gitu. Jadi jadi kalau di bidang kalau di dunia medical itu terbagi dua jenis terapi, dua jenis approach untuk nge-handle suatu penyakit ya. Ada yang bisa sifatnya surgical, ada yang terus kemudian kedua dari medical, dari obat-obatan. Nah, obat-obatan sendiri terbagi jadi beberapa kelas yang ada yang terdiri dari molekul kecil atau kita sebutnya small compounds, atau ada juga yang biological. Nah, biological itu biological itu artinya obat-obat yang terbuat dari protein atau dari senyawanya bukan sintetis. Terus kemudian biological itu terbagi lagi jadi dua jenis. Ada yang sebetulnya ada beberapa sih, cuma yang kebetulan perusahaan saya itu kategorinya advanced therapeutic medicinal product. Jadi produk-produk medicinal itu buat dari biologi, tapi yang advance. Jadi karena kita approach-nya untuk gen terapi. Nah, jadi kita menggunakan virus untuk membawa gen ke pasien, terutama pasiennya yang cacat secara genetik, supaya dia itu bisa disembuhkan atau di-cure apabila virus itu dikasihkan atau diberikan terhadap pasien. Nah, virus itu kata lainnya itu adalah vektor. Sebetulnya kita itu adalah tools. Ya. Kalau di dunia patogen ya patogen. Kalau di dunia kita gunakan dia sebagai tools atau alat atau vektor. Jadi makanya tim saya disebutnya vektor teknologi karena kita itu fokusnya ya menggunakan virus ya sebagai tools. Jadi kita sebetulnya sama juga sih kalau kita ngomong itu virus technology. Cuma kita menggunakan kapasitas virus itu sebagai vektor untuk untuk memberikan terapi gen terhadap pasien. Agak kompleks ya. Jadi istilahnya vektor itu kalau boleh pakai bahasa sederhana sebagai kendaraan untuk kendaraan gitu untuk ya. Iya, exactly. Kendaraan untuk membawa gen yang sebelumnya pasien itu cacat, nggak punya, atau gen yang sebelumnya berbahaya. Nah, vektor itu membawa gen yang baik supaya bisa menyembuhkan gen yang sebelumnya berbahaya atau yang cacat. Tugas saya itu sebetulnya nge-fitting vektornya di kendaraan ini dimodifikasi gimana caranya supaya kendaraan ini jadi lebih cepat, kendaraan ini jadi lebih efisien supaya dosisnya turun. Itu tugasnya saya. Oke. Wah, ini kayaknya high tech sekali ya. Soalnya sudah sampai gene terapi. Saya nggak tahu kalau di Indonesia sudah ada atau belum. Tapi kalau boleh dibilang, boleh nggak mungkin menyebutkan contoh vektor teknologi yang sedang dikembangkan salah satu produknya untuk penyakit cacat genetik apa? Kebetulan saat ini perusahaan kita yang paling advance produknya itu untuk hemofilia B. Oke. Hemofilia B kan pasien termasuk penyakit langka, orang-orang yang tidak punya faktor 9 dalam tubuh. Jadi sebetulnya terapi paling sederhana saat ini ya disuntikan kembali itu faktor 9 ya gitu. Tapi orang-orang biasanya orang-orang hemofilia B itu kan kalau dia harus diterapi dengan menggunakan faktor 9 diinjeksi setiap hari itu dia berarti harus setiap hari dia injeksi tubuhnya. Selama hidupnya ya. Selama hidupnya. Nah, kita itu terapinya kita karena menggunakan virus atau vektor, kita kasihkan gennya itu kepada pasiennya. Terus kemudian jadi pasiennya secara tidak langsung seperti
ini terapi kuratif lah, kuratif. Jadi sebelumnya dia nggak punya cacat, kita kasih gen yang baik, dan jadi badannya memproduksi sendiri faktor 9-nya. Jadi dia secara kayak on the paper dia itu kayak sembuh atau cure dari hemofilia B-nya dia. Ini yang paling advance yang kita punya kemarin. Ya kebetulan udah kemungkinan besar lolos uji fase 3 ya. Terus sekarang lagi apply untuk BLA atau business license. What is BLA? Ya ada, jadi ini license untuk jualan. Oke. Nah, sebelum lanjut, ini kan barusan bilang juga terkait dengan fase 3. Terus kan Mas Angga ini tadi terkait dengan pengecekan di posisi mana. Tapi boleh nggak sih diceritakan awalnya itu bagaimana sih? Tadi kan di sini judulnya sendiri dari bench, dari konsep sampai dengan pasien. Sebetulnya boleh nggak diceritakan awal ide si obat ini sampai dengan implementasinya ke pasien? Jadi kebetulan saya ya uniknya ketika saya join perusahaan ini gimana ya, ini perusahaan ya, memang dari awal saya memang lebih tertarik ke perusahaan-perusahaan yang levelnya biotech atau mid-size cap companies ya, karena memang mereka itu yang misi utamanya itu mengembangkan obat dari awal, dari scratch. Nah kebetulan memang sebetulnya perusahaan kita itu dulu Unicure itu tidak untuk hemofilia B, tapi lebih ke arah memang ingin sekali mengembangkan obat untuk penyakit-penyakit langka, terutama genetik. Jadi demand-nya itu, penyakit langka apa sih yang kebetulan kita bisa sembuhkan, terus kemudian kita punya proof of concept-nya, kita bisa kasih lihat, ternyata bisa nih on the paper, habis dari situ kita bikin satu terapi yang benar-benar dari awal, benar-benar sebelumnya tidak ada. Kalau hemofilia B, nah kebetulan karena saya join ke perusahaan seperti ini, jadi saya secara nggak langsung terlibat juga secara historicalnya. Oh, kenapa ya decision-nya ini diambil? Jadi lucu Mas, kadang-kadang nggak selalu patient-minded ya, tapi kadang-kadang juga di-driven dari scientific-minded. Terus kemudian kebetulan lagi saat itu, ternyata kita bisa ya memberikan suatu gen secara persisten atau secara lama ke satu pasien, terus kemudian disembuhkan penyakit genetiknya dengan menggunakan vektornya, menggunakan viral vektor ini, menggunakan virus sebagai vektor. Terus kemudian konsepnya itu muncul dari sana. Terus kemudian, ya kita punya teknologi seperti ini, ya bisa kita gunakan apa ya gitu. Ini bisa digunakan untuk apa? Nah, dari situlah baru muncul, kayaknya paling cocok untuk proof of concept itu penyakit-penyakit rare disease yang simple. Jadi sebelumnya nggak punya gennya, terus kemudian kita kasih gennya. Nah, konsepnya biasanya mulai dari science dulu. Terus kemudian, ternyata bisa secara small scale. Terus kemudian bisa lagi, di uji animal ternyata berguna, ternyata bekerja. Terus kemudian setelah uji, lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi besar. Nah, biasanya kalau udah besar, habis dari situ di spin off dalam artian ya, seperti orang punya startup lah. Ada angel investor, ada venture capital, tanam modal, terus kemudian jadi besar supaya dia bisa uji toksikologi, udah beres uji toksikologi, preclinical, fase 1-2, kemudian konsepnya ada, fase 3, sampai akhirnya punya data lengkap sehingga kita bisa ajukan ke pihak regulatori untuk dapat BLA atau Business Licensing Authority. Nah, ya sebetulnya berawal dari ide, Mas. Ide dulu, konsepnya ada, baru disease-nya apa, kita cocokkan, kalau memang menarik, habis itu investment masuk, terus kemudian baru dikembangkan jadi lebih besar gitu.
Yang mohon maaf untuk yang di Zoom, jika tidak ada pertanyaan, mohon mikrofonnya di mute supaya tidak mengganggu penjelasan dari narasumber. Terima kasih banyak. Ya mohon maaf tadi kepotong, Mas Angga. Ada yang mau dilanjutkan penjelasannya? Oh, enggak, Mas. Ya. Oh ya, untuk yang baru hadir di Zoom maupun di YouTube, jika ada pertanyaan silahkan bisa langsung open mic untuk yang di Zoom tentunya. Kalau yang di YouTube nanti akan saya bacakan. Nah, terima kasih ini penjelasannya. Ini cukup menarik sekali, perusahaannya ternyata berangkat dari ada knowledge dulu atau ilmu pengetahuannya dulu ya terkait teknologi tertentu, baru nanti dicari penyakitnya itu apa. Sedangkan kebanyakan yang saya tahu itu mereka menargetkan penyakitnya dulu, baru teknologinya seperti apa. Dan ini malah kebalik. Dan tentunya tadi juga dijelaskan ada uji-uji awalnya juga, kemudian sampai dan juga mengikuti alur untuk clinical trial ya, fase 1 preclinical, kemudian fase 1, 2, 3 sampai mendapatkan business license. Nah, sebetulnya di Unicure sendiri mereka sudah banyak sepertinya obat-obatan yang sudah dijual dalam tanda kutip dalam hal ini. Sebetulnya sebelum kita di tahun 2011 itu 2014 ya sempat kita tuh pionir di bidang gen terapi, Mas. Jadi pertama kalinya punya obat gen terapi gen untuk ada penyakit namanya LPL disease. Apaan tuh? Ya penyakit orang itu penyakit langka, orangnya nggak punya lipase, enzim lipase. Pemecah jadi, lemak ya? Ya pemecah lemak. Jadi dia darahnya itu kental warna kayak susu. Jadi memang orangnya biasanya punya komplikasinya ya, of course karena lemaknya tinggi ya kardiovaskular. Tapi itu memang bukan penyakit lifestyle ya, lebih ke arah penyakit genetis. Memang dia nggak punya lipase. Nah, jadi solusinya simple ya, supaya ini orang bisa cure ya kita kasih, kita kembalikan gennya, kita restore lipase-nya dengan menggunakan vektor. Nah, konsepnya kita awal tuh berangkat dari sana. Akan tetapi kendalanya adalah karena kita konsepnya adalah menargetkan penyakit langka, biasanya kasus-kasus rare disease itu 1 in a million gitu. Jadi pasiennya nggak banyak gitu. Jadi dulu sempat beres uji. Nah, di satu sisi keuntungannya karena pasiennya nggak banyak, jadi biasanya regulatory bodies kayak FDA atau EMA itu mereka lebih lenient lah, lebih nggak galak, gitu. Lebih nggak galak. Jadi mereka biasanya memberikan dedikasi kayak istilahnya orphan lah gitu, atau karena dia orphan indications atau penyakit tunggal, penyakit apa ya, orphan itu bahasa Indonesia. Nah, jadi karena nggak ada orang yang mau kerja di bidang ini gitu. Jadi sama regulatori itu dikasih kayak apa ya, spesial lah. Jadi perusahaan kita tuh kayak dikasih yaudahlah, saya nggak akan periksa terlalu banyak, asal kamu bisa menunjukkan proof of concept, saya kasih kamu BLA, saya kasih kamu approval. Jadi semuanya bisa di fast track, bisa di accelerated fast track untuk pemeriksaan regulatorinya. Dulu sempat beres, cuma biar bagaimanapun kan harus uji klinis fase 1, 2, dan fase 3 ya. Cuma ya itu kendalanya karena pasiennya langka, walaupun secepat apapun bisa di fast track, 1 dari 1.000.000 pasien yang ngumpulin pasiennya juga susah untuk uji klinis. Nah, jadi ketika kita beres uji klinis, practically we cure everyone. Jadi nggak ada lagi pasien. Pasiennya nggak ada lagi. Jadi nggak ada lagi. Jadi pas lagi udah dapet business license, kita mau jualan, udah nggak ada yang mau beli karena semua udah dikasih gratisan. Oke, menarik. Jadi ada kita cuma berhasil ngejual 1 pasien di Berlin ya, di Charité. Itu satu-satunya yang berhasil pasien yang menggunakan. Sisanya akhirnya karena secara bisnis nggak viable ya, ini secara bisnis nggak mungkin survive bisnis model seperti ini. Jadi ya udah kita ganti directions, kita ganti arah, terus obat yang tersisa di-charity-kan. Jadi kita ada 2 pasien di Italia gitu, dikasih obatnya secara gratis, bukan gratis sih, mereka bayar tapi cuma €1. €1?
dengan teknologi yang sangat kompleks. Ya, pasien yang di Berlin bayarnya 1 juta, Mas, 1 juta euro. Wow, jadi kebayar nih. Enggak, pengembangannya itu kita untuk pengembangan yang Glabera itu kita habis sampai berapa ya? 200 atau 300 juta euro gitu. Oke. Oke. Ini menarik sekali. Sebetulnya saya jadi ada beberapa pertanyaan lanjutan, tapi mungkin untuk orang awam yang belum tahu tentang tahapan-tahapan clinical trial sampai ke pasien, boleh nggak sih Mas Angga ceritakan secara mungkin lebih singkat tapi jelas dari mulai preclinical trial itu apa, clinical trial fase 1 apa, 2 apa, 3 apa, karena kita tahu sejak adanya COVID-19 sendiri, terutama pengembangan vaksin, banyak sekali yang bertanya-tanya sampai mereka pun curiga, kok ini bisa cepat gitu kan? Mungkin fast track atau gimana? Silahkan, Mas. Ya, sebetulnya di dunia kalau sebelum COVID, itu semua clinical trial itu lama karena sebetulnya uji klinis itu cuma kita fokusnya cuma satu, yaitu safety. Kenapa harus ada uji klinis? Obat itu fasenya, pengembangan obat itu dari awal itu adalah R&D, research and development. Konsep dari ide, terserah mau dari teknologi duluan atau bisnis duluan. Ketika sudah ada suatu kandidat, habis dari situ kita lanjut, ada namanya preclinical team. Preclinical team itu biasanya uji obat itu sampai di animal model kecil, tapi fokusnya lebih ke arah proof of concept sama proof of mechanism. Jadi lebih ke arah benar nggak sih ini obat yang kita punya itu bekerja. Fokusnya functionality, bekerja nggak secara konsep dan secara mekanisme. Kalau misalnya memang bekerja, lanjut ke fase selanjutnya. Ada yang namanya kita uji lagi yang lebih besar dan biasanya fokusnya ke toksikologi. Kalau dia memang secara konsep sudah bekerja, sekarang pertanyaan selanjutnya, safe apa enggak toksikologi. Nah, di uji toksikologi ini biasanya ini adalah uji untuk menemukan dosis, dose range finding. Dosisnya kalau misalnya kita mau transfer nanti ke human, karena fase 1-2 itu berapa sih yang aman? Batas atasnya berapa, sama batas bawahnya berapa, sehingga dia tidak therapeutic windows-nya ketahuan. Nah, beres dari uji toksikologi, biasanya itu melibatkan hewan besar, seperti monyet, atau mungkin atau anjing, atau di kasusnya kita selalu pakai primates semuanya. Kalau misalnya sudah terbukti, ternyata dia bekerja, kita tahu dosisnya berapa, dan amannya berapa, therapeutic windows-nya berapa, baru kita punya satu package, namanya semua informasi tentang obat ini, kita submit kita ajukan aplikasi kita ke regulatory, kayak BPOM-nya lah, FDA atau EMA. Biasanya kita selalu start dari FDA, karena kita tahu FDA itu yang paling rese di seluruh dunia. Kalau FDA approve, biasanya yang lain ngikutin. FDA itu atau Amerika, FDA itu Federal Drug Administration. Nah, kalau FDA itu mereka punya sendiri guidelines-nya. Terapi obat kita itu kalau dia baru, ada yang namanya track namanya IND atau investigations, IND new drugs, investigative new drugs. Jadi suatu obat yang memang secara konsep baru, semuanya benar-benar dia modalitasnya baru, kita submit ke sana. Tapi itu mereka nge-request yang namanya itu proof of concept-nya, mekanismenya apa, safety-nya apa. Basis itu kalau FDA sudah semua ada nih, DT package-nya udah lengkap, contreng, silakan nih, saya kasih kamu izin, FDA-nya udah approve, baru kita boleh lanjut ke uji studi ke manusia, fase 1 atau fase 2. Kalau biasanya fase 1 itu kalau di small compounds atau di molekul obat kecil, itu fokusnya bukan di efikasi, tapi di toksisitas. Tapi toksisitasnya di manusia, jadi biasanya pasiennya orang-orang sehat. Tapi karena di kasusnya kita adalah terapi gen, di mana kita akan memberikan si vektornya atau si virusnya, dan habis itu gennya itu gen asing,
akan selamanya di dalam tubuh si pasien. Jadi kita nggak mungkin namanya menggunakan pasien sehat. Karena pasien sehat, nih siapa orang sehat yang mau tiba-tiba dikasih virus gitu. Nah, habis dari situ, makanya kita kalau di dunia kita, apalagi sel terapi, gen terapi, biasanya uji fase 1-2 tuh digabung, makanya fase 1-2. Jadi sekalian diamati toksisitasnya, diamati juga efikasinya. Jadi semuanya lebih fast track. Nah, tapi biasanya jumlah pasiennya sedikit, cuma 3-5, nggak terlalu banyak. Kalau misalnya sudah lolos, beres fase 1-2, muncul data efikasinya, baru kita punya data package lagi. Kita uji ke yang lebih besar jumlah pasiennya, fase 3. Nah, di fase 3 itu lebih less control, lebih tidak terkontrol. Jadi, walaupun tetap dilakukan di klinis, tapi orangnya lebih nggak dalam pengawasan super ketat. Jadi, mereka terserah lifestyle-nya kembali lagi ke masyarakat untuk seperti orang biasa, beres terapi, less control lah. Fungsinya untuk diamati efikasi tapi secara nyata. Terus kemudian yang paling penting lagi untuk kita dari pengembang obat itu, kita diuji dari segi apakah kita sanggup memproduksi obat obat ini secara konsisten atau enggak, dan dalam jumlah banyak. Itu juga dites. Karena biasanya fase 3 itu diminta pasiennya lebih banyak lagi jumlahnya. Jadi kita sebagai pembuat obat juga diuji apakah kita siap nggak sih dari segi manufaktur gitu. Jadi kita dites di fase 3 tuh, orang biasanya cuma ngelihat dites di efikasinya aja, tapi biasanya behind the scene tuh orang tidak memperhatikan. Nah, di kasus pasien COVID itu semuanya bisa dulu tuh semua happens in serial. Terus tapi di kasus COVID itu karena kita berpacu melawan waktu kan, jadi semua fase ini sebetulnya terjadi juga, cuma dijadikan paralel semuanya. Jadi dibuat paralel. Cuma ya buktinya bisa, tapi ya mungkin itu eksepsional ya, seperti ini. Okay. Cuma ya kalau untuk kayak terapi-terapi yang sifatnya masih super baru, apalagi kayak gen terapi selamanya akan ada di pasien, terus kemudian tampaknya akan susah untuk dibikin paralel seperti vaksin COVID ya, karena kalau vaksin kan sifatnya transien kan, jadi hari ini saya kasih antara terus kemudian dia antigeniknya ada apa enggak, habis dari situ biasanya most of the time severity-nya tidak akan separah orang di gen terapi atau small compounds yang bisa efeknya ke depannya jadi kanker. Ngeri juga. Oke, Mas Angga, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Sofia. Mau open mic nggak? Silakan kalau mau open mic. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutannya jika open mic, atau mau saya bacakan saja, Mbak Sofia Hessel. Gimana? Open mic. Open mic ya? Keren banget. Istilahnya keren banget, Mas. Nggak harus. Oke, saya bacakan aja ya. Saya Sofia, mau tanya bagaimana menurut Kak Angga Kusuma, apakah analisis molecular docking itu bisa membantu secara signifikan dalam preliminary analysis, misalnya untuk kandidat drug molekul sebelum melakukan research and development secara in vitro dan in vivo? Terima kasih. Harus saya ulang pertanyaannya? Nggak apa-apa, bisa. Oke. Sains banget ya. Karena tahu yang diundangnya itu siapa, makanya. Ya biasanya memang kalau orang pengembangan obat di awal in silico dulu, Mas. Jadi menggunakan komputer pemodelan, terus kemudian jadi supaya kita bisa karena ya tapi biasanya itu pertanyaannya lebih relevan untuk di dunia small compounds atau di dunia molekul kecil yang obatnya jadi sintesis lagi. Tapi kalau di dunia actually we also do that. Kita juga melakukan seperti itu kok. Biasanya untuk memperkecil, karena ketika kita mau menargetkan suatu penyakit itu kadang-kadang kita nggak tahu kita mau mulai dari mana, Mas. Ya kan?
karena opsinya banyak sekali sebetulnya. Targetnya memang mungkin cuma satu, tapi kayak misalkan yang paling mudah jadi kasus kita penyakit hemofilia B gitu. Mungkin on the paper di atas kertas, oh gampang nih penyakit, kan pasiennya nggak punya faktor 9, nih kita tinggal balikin aja faktor 9. Itu di on the paper gitu. Tapi sebetulnya behind the scene ya, oh kita faktor 9 itu kalau secara genetis, secara DNA ya, itu bentuknya banyak banget gitu. Kalau secara genetik ya, secara ada namanya genetik itu ada yang mungkin ada versi panjangnya, versi pendeknya, versi mutannya, versi apanya. Itu banyak banget. Nah, itu kadang-kadang kita nggak bisa ngetes itu semua langsung secara nyata gitu. Dia apalagi in vitro itu artinya di atas petri dish, di dalam petri dish gitu. Kadang nggak bisa menggunakan petri dish karena petri dish itu kadang-kadang nggak representatif dalam kenyataannya. Terus jadi kadang-kadang pemodelan menggunakan komputer, scoring menggunakan komputer itu membantu sekali supaya kita start real actions menggunakan real sel sesungguhnya atau animal model itu kita jumlahnya nggak banyak gitu. Itu kita bisa lebih skew down lagi jadi dalam jumlah kecil. Kita startnya lebih targeted. Itu berguna sekali sih menggunakan in silico design. Berarti bisa ya. Gimana Mbak Sofia, udah kejawab? Kalau misalkan belum kejawab nanti bisa lanjut. Sekarang ada Ibu atau Mbak Emma. Silakan kalau mau open mic Mbak. Bisa langsung ngobrol dengan ini. Okay. Halo, aku Emma. Aku ada pertanyaan. Jadi ini pakai viral vector ya buat masukin DNA gene yang mau dibalikin ke patientnya itu. Ya, betul. Terus kalau kayak gitu mau nanya dong seberapa akurat sih? Terus kayak ada nggak alternatif lain selain using viral vector kayak sekarang kan lagi naik daun istilahnya itu kan pakai CRISPR kan? Ada nggak sih lagi ngembangin teknologi yang mirip kayak gini tapi pakai CRISPR gitu? Oh ada. Kita juga menggunakan CRISPR. Jadi sebetulnya boleh nggak dijelaskan dulu CRISPR itu apa untuk orang awam, maaf. Ya, jadi sebetulnya gimana ya, di dunia gen terapi itu kebagi dua Mas. Jadi ada yang sifatnya transien, jadi kita cuma masukin DNA-nya di luar dari gen kromosom manusia. Ada yang sifatnya permanen dalam kalau misalnya bisa kita sisipkan ini nih si gen yang sebelumnya cacat itu kita perbaikin, kita sampai ke tingkat kromosom gitu menggunakan teknologi. Nah teknologi yang sekarang lagi in banget ya namanya CRISPR atau gene editing, kita sebutnya bahasa awamnya gene editing. Nah tapi itu adalah salah satu part dari gen terapi juga sih. Menggunakan gene editing supaya dia lebih precise lagi, jadi lebih sifatnya permanen, itu bisa banget. Cuma kendalanya saat ini untuk gene editing itu masih belum bisa secara massal dan belum terbukti robustness-nya ya, kita sebutnya robustness. Jadi maksudnya konsistensinya. Jadi setiap dari pasien ke pasien itu bisa beda banget, atau bahkan dari animal to animal itu standar deviasinya tinggi sekali. Nah, jadi masih proof of concept, masih awal banget. Tapi ke depan memang arahnya ke arah sana sih Mas. Jadi gene editing itu akan makin hype. Jadi cuma untuk sekedar histori aja, teknologi kita tuh sebetulnya perusahaan kita tuh teknologinya kalau secara viral vector itu yang paling simple. Jadi kita orangnya nggak punya, kita balikin, terus kemudian dibalikin juga nggak secara permanen masuk ke dalam kromosom, cuma di luar kromosom. Tapi untuk bisa sampai ke fase 3 ini aja kita tuh it takes the whole, I think secara histori itu 20-30 tahun ya ngembangin konsepnya dari awal. Ya ampun. Nah jadi kalau sampai sedangkan CRISPR ini ada itu mungkin baru less than 10 years ya.
Jadi mungkin aplikasinya akan muncul 10 tahun lagi kemudian, 10 atau 20 tahun kemudian. Tapi bukan berarti nggak ada sih. Dulu 20 tahun yang lalu orang berpikir apa sih gen terapi, sel terapi itu kan kayaknya apa ya, fantasi banget lah gitu. Tapi sekarang it's a real thing. Kita punya 56 pasien hemofilia B yang basically mereka semua cure. Mereka udah nggak lagi hemofilia sekarang. Di mana? Di Belanda atau di mana? Kita studinya, clinical studinya di itu fase 3 itu seluruh dunia ya. Fase 3 South Africa, ada beberapa site di Belanda, ada beberapa site di Amerika. Yang sebelumnya orang-orang ini harus setiap hari menyuntikkan dirinya dengan faktor 9. Sekarang sekali transfusi, mereka udah di-observe mau 2 tahun nih sekarang, 18 bulan. Mereka practically cure. Jadi mereka nggak harus lagi pakai tiap hari injeksi dirinya pakai faktor 9. Jadi sekali doang langsung? Sekali doang. Habis dari situ, practically mereka orang normal. Jadi lucu lah mas kesaksiannya. Bagus sekali, itu keren. Orang-orang yang ini mereka orang-orang yang sebelumnya nggak pernah ke pantai. Karena mereka kan takut ya, mereka hemofilia kan, mereka takut pendarahan kan. Jadi sebelumnya mereka nggak pernah ke pantai karena mereka mereka kalau ke pantai mereka selalu pakai sepatu ya. Karena mereka takut kalau main di pasir itu kalau mereka nginjak apa gitu berdarah ya mereka bleeding nggak berhenti. Ya kan? Nah sekarang mereka itu masih kesaksian ya, ini pertama kalinya dalam seumur hidup saya 50 tahun ke pantai berani menggunakan barefoot atau telanjang kaki. Testimoni kayak gitu yang bikin testimoni itu yang I did something useful. Mbak Emma gimana? Ada puas atau ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Ya, makasih. Aku follow up dikit ya. Kalau gitu, apa sih downside-nya dari pakai viral vector buat gene therapy? Downside-nya itu karena dia sifatnya permanen. Kalau misalnya salah, ya salahnya permanen ada di pasien. Jadi makanya ketika uji preklinikalnya lebih awal tuh harus ketat banget toksikologinya. Kalau kita nggak punya efikasi, toksikologinya nggak cocok ya kita nggak berani maju. Kayak clinical. Untuk yang silakan Mbak Emma ada lanjutan silakan. Nggak, udah itu aja. Sama aku paling mau nanya yang agak off topic dikit sih. Ya kenapa sih Kak Angga pilihnya buat kerja di biotech company daripada jadi kayak kerja di academic line work gitu. Jadi wah ini membuka luka lama. Silakan. Aduh, sebetulnya gimana ya? Dulu lagi beres dari akademia itu, emang udah di dunia di akademia saya lebih pengen cari yang praktikal dan memang pengen tahu itu balik lagi ke secara histori karena saya dulu S1 kan farmasi kan. Terus kemudian kita di Indonesia itu farmasi itu technically saya selalu punya curiosity, ini obat-obat berasalnya dari mana? Kenapa kita menggunakan obat ini? Ya kan? Kenapa sih obat ini bisa ada? Terus kemudian ketika saya di Indonesia kita belajar secara teoritis bagaimana mengembangkan obat dari awal. Tapi unfortunately kalau misalnya farma atau dia akademis itu sepengetahuan saya jarang sekali obat-obatan yang lahir di dunia akademis. Biasanya konsepnya lahir di akademis. Tapi habis dari situ pengembangannya benar-benar sampai dia bisa dipakai pasien itu biasanya hanya terjadi di industri. Nah, jadi itu yang membuat saya nge-trigger kalau saya ingin sekali belajar ini historinya behind the scene ini gimana sih ini obat bisa dari awal kok bisa berakhir di pasien gitu. Dan itu yang membuat saya di akademia unfortunately saya tidak susah menemukan itu. Dan saya ingin sekali tahu translationalnya seperti apa. Jadi itu yang menyebabkan trigger saya untuk jump ke arah industri ya. Karena bukan karena uang bukan, tapi karena lebih ke arah curiosity-nya, lebih ke arah saya ingin sekali tahu ini obat itu gimana sih kok bisa
dari suatu konsep awalnya dari akademis kok bisa berakhir di pasien, dan itu hanya bisa disaksikan dengan mata itu di industri, honestly. Kalau Mbak Emma Miriam mau apa sih jawaban dari narasumber yang lain, 2 minggu lalu saya ngundang namanya Mas Bramasta Nugraha. Beliau juga pindah dari akademik ke industri. Mungkin nanti bisa dicari itu jawaban second opinion deh, silahkan ya. Ada pertanyaan lanjutan Mbak Emma? Makasih. Udah ke bos ya. Di Zoom jika ada pertanyaan silahkan bisa langsung open mic seperti Mbak Emma barusan. Tapi jika belum ada, saya justru tadi penasaran dengan gene terapi yang bisa apa sih seumur hidup itu. Kira-kira untuk yang faktor 9 ini nanti ada pengecekan ulang, nggak ada pengecekan ulangnya itu setiap berapa tahun sekali untuk memastikan bahwa si gene obat ini tuh masih aman, si vektornya masih aman, gennya juga masih aman, dan nggak ada menimbulkan efek samping yang lain. Itu di luar dari, sampai saat ini sih masih di observe ya. Kita ada yang namanya, kalau udah dijual ya itulah satu hal yang saya lupa belum jelaskan tadi. Kalau uji klinis itu sebetulnya 4 fase 1, 2, 3, 4. Kita nggak selalu ends up di fase 3. Ada yang namanya uji fase 4, which is artinya layanan masyarakat sebetulnya fase 4 tuh. Jadi kalau obat ini udah di launching, sebetulnya pharma itu kita masih punya kewajiban menampung namanya konsumen report gitu. Jadi tapi kita nggak ketat gitu, nggak yang dalam artian pasien kita selalu ditelepon gitu, nggak gitu. Tapi lebih ke arah ya kalau misalnya ada komplain ya kita terima gitu, terus kemudian jadi input buat kita. Jadi sebetulnya pengawasan itu selalu ada, Mas. Cuma sampai for example sampai saat ini kita masih melakukan pengawasan untuk obat yang kita udah discontinue. Si Glybera itu yang kita udah discontinue. Glybera itu sebetulnya udah di discontinue 5 tahun yang lalu, tapi kita sampai sekarang masih fase 4 masih jalan. Oke. Jadi kita masih dapat report dari pasien Berlin itu, satu-satunya pasien yang bayar itu sampai sekarang masih dapat kita report. 1 juta itu ya. Bayarnya 1 juta dia. Iya, 1 juta. Jadi dia pengen kepastian ini gimana nih ke depannya dia katanya. Nah, jika ada pertanyaan lagi yang di Zoom silakan, di YouTube saya belum ada. Nah, saya ingin bertanya ini deh. Kira-kira Mas Angga tahu nggak kalau di Indonesia tuh sudah ada belum sih terapi gene ini minimal ke pasiennya sendiri, yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih perusahaan farmasi yang mencoba untuk membuat gene terapi ini? Tahu nggak? Mas, kalau saya ini dicatat sama YouTube. Offline aja. Ya, nggak, jawabannya belum ada. Unfortunately, memang kalau di Indonesia menurut saya ada beberapa farma yang punya inisiatif mengembangkan obat sendiri. Banyak inisiatif itu sudah mulai muncul, tapi biasanya unfortunately biasanya startingnya market minded dulu ya. Itulah kalau yang membedakan antara pengembangan obat di luar. Saya ini nggak cuma di Indonesia sih, Mas. Tapi saya melihat ini perbedaan kultur antara Asia sama non Asia. Karena dulu saya juga pernah di Korea juga kan kerja di perusahaan drug discovery. Cuma biasanya, dan ini penyakitnya di Asia. Kalau di Asia itu biasanya startnya dari market, jadi perhitungan dulu. Ini kalau kita ngejar penyakit ini, kita kembangkan penyakit obat ini, gimana caranya modal kita balik secara cepat. Itu biasanya start dari sana. Habis dari situ, kalau misalnya kita bisa beli udah jadi compound-nya atau API-nya, ya udah kita import aja. Ngapain kita buat dari awal? Jadi biasanya start dari sana. Nah, jadi pengembangan obat jangankan gen terapi, Mas. Yang lain aja kita API kayaknya masih 99% impor. Jadi ya, kalau balik ke pertanyaannya, Mas, apakah ada gitu gen terapi? Mungkin ada, tapi mungkin harus nunggu impor. Oke, I see. Berarti ya mungkin karena teknologinya juga kali, atau regulasi mungkin juga. Lebih ke arah apa ya? Kalau menurut saya lebih ke arah
memang regulasi ya, regulasi dan apa ya, satu memang mahal sih kita penyakit terapi-terapi yang kita kategorikan ATMP ini, karena dia biasanya masih apa ya, beta version, jadi masih fresh. Kayak sel terapi, gen terapi, itu biasanya memang masih mahal sekali karena biasanya tailor made, didesain untuk satu pasien, penyakitnya lebih sempit dalam artian indikasinya, jadi nggak sampai sekarang tidak untuk mengcover penyakit yang super umum, tapi lebih ke arah untuk penyakit-penyakit yang indikasinya masih kecil. Jadi kalau secara bisnis biasanya dibebankan ke payers untuk balik modalnya. Jadi, nah unfortunately itu jadinya mahal sekali. Kalau di luar Indonesia, terutama di negara barat kayak di Amerika atau di Eropa, kan kalau misalnya obat itu most of the time umumnya itu nggak langsung payers yang, maksudnya pasien yang membayar, tapi yang membayar itu adalah asuransi biasanya. Kalau di Eropa kan karena ada punya healthcare, tapi kalau di Amerika biasanya insurance, orang yang bekerja mereka bayar insurance. Jadi ada yang bisa membayar. Nah kalau di Asia itu bahkan dulu di Korea atau di Cina atau di Indonesia biasanya benar-benar personally. Jadi kalau sakit medication itu benar-benar out of pocket sendiri. Mungkin ada yang beberapa dari insurance, tapi coverage insurance juga kan tidak sebesar di negara barat biasanya. Jadi regulasi dan kemampuan dari konsumen untuk bayar, kalau yang memang sanggup bayar, artinya bahkan di luar Indonesia saja masih mahal. Biasanya pasien ini, kalau dari segi farma, ngapain saya jualan di Indonesia gitu? Saya lebih baik udah saya fokusnya di Eropa atau negara barat, biarkan nih pasien-pasien yang sanggup bayar mereka terbang. Biasanya mereka, makanya ada namanya medical tourism kan. Mereka terbang, kena datang ke Amerika di sel terapi di Amerika atau di gen terapi di Amerika. Kalau yang sanggup bayar mereka akan terbang gitu. Jadi balik lagi ke ekonomi sama regulasi. Regulasi ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Angga penjelasannya. Di Zoom jika ada yang ingin bertanya silakan, mungkin Profesor Trina Talei, Dr. Riri, Bapak Sandi mungkin sama Ibu Fira, jika ada pertanyaan silakan. Yang lainnya juga silakan jika ada pertanyaan. Karena ini sebetulnya topiknya menarik terkait gene terapi ini, dan sayangnya di Indonesia sendiri sampai sekarang belum ada perusahaan yang membuatnya, tetapi secara praktikal saya tidak tahu apakah sudah ada rumah sakit yang mencoba menerapkan teknologi ini, yang mungkin obatnya sendiri atau si vektor teknologinya ini diimpor dari negara lain, mungkin juga dari tempatnya Mas Angga ini gitu. Saya tidak tahu. Ya, Mas Angga mau menambahkan sesuatu? Oh enggak, ya sebetulnya mungkin kalau apa ya, mungkin ada yang bekerja tapi kesusahannya mungkin masih konsep awal, jadi belum bisa di lift off untuk ke arah aplikasi. Karena pengembangan obat itu kan Mas nggak cuma sekedar direct langsung dikasih ke pasien gitu, tapi ada fase-fasenya kan, uji supaya dia bisa dipromot obatnya, itu semua membutuhkan modal. Mungkin udah ada yang bekerja, cuma masih tahap proof of concept di level akademik, di level kecil, tapi belum bisa atau belum ada yang bisa nge-lift off untuk bisa jadi suatu perusahaan. Nah, kultural itu yang mungkin belum terbangun ya. Kalau di negara barat kan biasanya mereka memang istilahnya mereka bisa mencari profit itu dari obat-obat baru. Jadi dari obat-obat advance itu memang adalah mereka tepatnya mereka mencari profit. Kalau di negara mereka tuh nggak mau dapat profit dari ya sifatnya obat-obat yang generik, itu bagi mereka udah nggak menarik profitnya. Kasus terakhir kan kayak misalnya perusahaan Novartis sekarang saat ini kan Sandoz itu perusahaan anak perusahaannya Novartis kan.
Sandoz itu divisi obat-obatan generiknya Novartis. Jadi yang obat-obat yang udah off label, terus bukan off label, dia obat-obat yang udah nggak punya paten, terus kemudian bisa jual secara generik, jadi secara margin tipis, secara benefit tipis. Nah, Novartis sekarang isunya pengen sekali menjual Sandoz ini karena mereka anggap ini Sandoz ini udah nggak menarik secara bisnis. Jadi karena mereka ingin fokus ke bidang yang profitnya lebih besar. Jadi yaitu fokusnya ke advanced therapeutical medicine. Obat-obatnya generik itu bagi mereka profitnya udah nggak terlalu menarik. Nah, di Indonesia itu most of the time kita masih bermain di arah generik gitu. Jadi bagi kita profit lumayan menarik di dunia generik atau di dunia jadi ya ngapain juga sih nyari obat baru. Ya, itu yang menyebabkan beda mindset sih Mas, menurut saya. Oke. Nah, makasih udah ngasih penjelasan terkait dari sisi ini juga. Tadi saya masih ingin melanjutkan pertanyaan dengan si Mbak Emma Miriam tadi, Mas Angga. Tadi kan pertanyaannya terkait dengan kenapa leave akademik, jadi sekarang kerja di industri. Sebetulnya di tempat Mas Angga sekarang kerja ini ada nggak sih kerjasama dengan akademik itu? Mungkin ini juga bisa menjembatani bagi nanti rekan-rekan yang tetap ingin di akademik tapi juga ingin ke praktikal dan mungkin ada kerjasama dengan industri. Dulu ada Mas, dulu ada. Jadi kita memang perusahaan kita Unicure itu, well sebetulnya ini yang unik Mas. Jadi sebetulnya di Eropa itu perusahaan-perusahaan yang levelnya small and mid cap, startup biotech itu biasanya lahirnya justru di akademia. Konsepnya ide semua, karena akademia itu adalah environment-nya kaya sekali akan ide. Ide itu kaya banget kalau di akademia. Nah, biasanya cuma sedikit. Ada dari sekian banyak ide itu, ada segelintir orang di akademia itu yang juga punya naluri bisnis. Mereka ingin menggenjot lagi, mereka punya penemuan, mereka create namanya spin-off. Biasanya dari lab, dari apa, mereka bikin spin-off. Dulu perusahaan sebelum saya yang ini, perusahaan yang di Jerman, di Cologne juga lahirnya dari University Cologne. Terus kemudian bikin spin-off. Unicure juga sama, dulunya lahir dari University, dari AMC, Amsterdam Medical Center. Jadi foundernya kita itu profesor dari Leiden, dan satu lagi profesor dari AMC, dari Amsterdam Medical Center. Mereka punya konsep itu lahir dari akademia, selalu lahir dari akademia. Mereka bikin spin-off, bikin company, konsepnya menarik, angel investor datang atau venture capital datang, injeksi modal, mereka bikin lebih besar, hire orang profesional untuk di-run company-nya, habis di situ jadi lebih besar. Jadi dulu lagi ketika kita masih kental berbau akademiknya, ada kolaborasi dengan akademik. Cuma kesusahannya adalah ketika kita banyak berkolaborasi dengan akademik itu kadang-kadang win-win solution buat dua pihak, tapi kadang-kadang loss buat dua pihak. Kenapa bisa gitu? Karena buat kita orang industri, akademik itu naturnya adalah memang akademik itu adalah memang orang-orang yang brilliant, tapi most of the time susah untuk dikontrol. Dalam artian ketika kita minta timeline, tolong kasih kita timeline yang fix supaya kita bisa planning. Most of the time itu agak sedikit susah untuk di-press itu orang-orang akademik untuk dari segi timeline dan planning itu susah banget. Itu susah aja ya, akhirnya kayak misalnya kita bikin kolaborasi, kamu punya animal model ya, tolong kasih kita timeline dong 8 bulan untuk ngembangin hewannya gitu. Mereka kadang-kadang mereka yes, tapi in reality loss karena ya PhD studentnya gila, postdoc-nya putus kontrak lah, kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang loss buat industrinya, loss-nya juga buat akademiknya. Itu mereka kadang industri juga kita shift fokus gitu dalam waktu 3 bulan kita ganti leadership, mereka udah punya kolaborasi, tiba-tiba potong gitu. Dulu ada, tapi sekarang kita udah nggak ada karena yaitu kita akhirnya menyadari
kita sekarang makin besar kan, organisasinya makin 300 orang, bahkan 300-400 orang sama di Boston. Jadi kita kurangi kolaborasi dengan akademik. Jadi kita lebih fokus ke arah kalau misalnya kita mau butuh outsourcing, butuh help, kita kerjanya lagi dengan perusahaan yang profesional yang memang menyediakan jasa outsourcing. Gitu. Tapi oke, memang mungkin di akademik bisa seperti itu ya. Saya juga kebetulan beberapa hari lalu berdiskusi dengan punya kolaborasi, ada project dengan non akademik dan mereka memang menyediakan timeline yang betul-betul strict gitu. Nah, sedangkan kita yang di akademik inginnya lebih looser karena kita juga ada beban kerjaan yang lain gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi dengan akademik dan tentunya juga pihak akademik harus memperhatikan timeline dan keinginan dari si perusahaan. Deliverables yang paling penting kita. Betul. Nih ada pertanyaan lagi, Kak Angga dari Kavira. Mau tanya secara umum bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap industri farmasi, terutama dalam therapeutic pharmacy? Wah, berat nanya. Yang trennya makin naik, terutama di dunia biotek, karena dulu saya ngalamin sendiri sebelum di perusahaan ini ya. Ini kita nggak tahu nih efek COVID ke depan mungkin baru kelihatan 2 atau 3 tahun kemudian. Dulu lagi SARS 1 beres, kan dulu SARS 1 2000 awal ya, itu juga sempat besar tuh kan 2 atau 3 tahun di Indonesia nggak terlalu kerasa. Tapi besar banget di kasusnya di Hong Kong sama di Singapura sama Korea. Nah, begitu mereka recover dari SARS 1, mereka tuh langsung negaranya tuh langsung genjot gede-gedean. Mereka nyadari, kita lemah banget di dunia biotek. Akhirnya mereka invest gede-gedean di dunia biotek. Cina termasuk, Korea termasuk. Makanya mereka jadi gede kan sekarang di bidang biotek kan. Singapura juga gede banget invest di bidang biotek sejak dari SARS 1. Nah, sekarang makin kencang lagi. Mereka menyadari, apalagi terutama di bidang-bidang mRNA teknologi. Mereka menyadari, ternyata mRNA teknologi ini dari yang sebelumnya kita anggap useless, ternyata berguna sekali. Jadi, investment banyak banget. Sekarang kalau mau bikin startup biotek gampang banget. Ya, yang saya baca juga sekarang untuk penyakit cancer juga mereka sudah mulai melirik menggunakan mRNA teknologi ya. Kebalik Mas, awal tuh dari dulu tuh sebetulnya mRNA teknologi itu dipurpose buat cancer. CureVac atau BioNTech itu dulu sebelumnya saya tahu banget. Itu BioNTech sama CureVac itu karena BioNTech kan di Mainz kan. Mereka dulu awalnya purpose-nya untuk penyakit kanker. Sampai akhirnya COVID ini mereka nyadari untuk kanker kita terlalu antigenik. Ya udah, ternyata bagus buat infectious disease. Tapi memang CureVac dari dulu juga infectious disease sih, tapi mereka lebih nge-propose-nya niche-nya mereka ke kanker gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin nggak tahu nih, saya Mas Angga ini bisa jawab nggak nih? Lalu Pak Angga, kalau di perusahaan tempat Bapak bekerja atau negara setempat Bapak bekerja ada sistem merdeka belajar, jadi mahasiswa belajar seperti magang yang kemudian dikonversikan ke SKS. Ada nggak? Ada. Termasuk di Unicure atau? Iya, kita kadang-kadang suka nerimain intern. Jadi intern yang master ya, atau itu mereka convert jadi kredit. Kadang ada. Tapi kadang kita itu tergantung kebaikan sama how free we are gitu. Oke. Kayaknya sih Mas Angga baik nih, makanya dekatin nih setelah ini. Justru kemarin baru nolak, Mas. Oh, baru nolak. Wah. Mungkin harus cari waktu yang tepat juga ya. Ya, karena kelemahannya kalau student itu kan kita udah train, terus kemudian 3 bulan kemudian mereka keluar. Ya. Oke. Waste effort kan kalau udah kayak gitu. Karena udah 1 jam, 1 pertanyaan lagi deh ya, Mas Angga masih bisa ya? Ini di Zoom ada. Selama ini uji toksisitas untuk fase preklinis pengujian obat selalu menggunakan hewan percobaan seperti mencit, hamster, dan lain-lain. Apakah sudah ada metode atau teknologi yang Pak Angga gunakan atau ketahui yang menggambarkan toksisitas pada manusia, misalnya uji toksisitas secara in vitro? Oh iya, ada tuh.
sekarang lagi ngetren lari ke arah sana, jadi ke arah organochip. Minggu lalu tuh Bram, dia expert di bidang sana tuh. Bram, Bram Asanugraha. Ya Bram kan ya, dia di expert di organoid untuk cardiovascular disease. Cardiovascular disease kan, dia expert di arah sana kan. Jadi memang pemodelan, nah sekarang kayaknya berusaha lepas dari animal model lebih ke arah organochip, dibikin organoid. Tapi in practicality tetap kita mau nggak mau harus menggunakan animal untuk toksikologi ya, karena nggak ada yang bisa menggantikan itu, terutama kalau udah kita ngomongin living being itu kompleks sekali ya, maksudnya banyak faktor ya. Banyak sekali faktor, nggak bisa kita dijadiin di petri dish. Ada faktor mungkin si monyetnya ini tidurnya terlentang, habis dari situ terapi kita jadi nggak terlalu berguna, ya kan? Itu ngaruh loh mas. Kadang-kadang misalnya orang monyetnya ini ternyata udah terlalu tua atau terlalu muda, itu ngefek ke penyakit. Dan kalau di organ itu kan di dalam petri dish itu kan konstan seperti itu terus. Oke. Kayaknya bakalan banyak sekali pertanyaan lanjutan kalau kita nggak stop Mas Angga nih, karena Mas Angga juga ada kegiatan lain. Ini soalnya kita tadi janjinya hanya 1 jam, jadi mohon maaf untuk yang di Zoom dan juga yang di YouTube. Saya sekarang tutup pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk yang hadir. Mas Angga, boleh nggak nih untuk penutup kasih kata-kata penutup deh terkait topik ini? Nah loh, siap nggak? Nah loh. Kata penutup apa? Mungkin ada saran untuk yang di Indonesia atau gimana? Silakan. Sarannya keep on innovating lah. Jadi saya paling nggak bisa deh kalau udah ngomongin kayak. Mungkin yang paling penting adalah ya hidup itu menarik kalau kita selalu setiap hari berinovasi. Terus kemudian inovasi itu yang menyebabkan kita at the moment, COVID ini adalah salah satu momen yang paling mengajarkan kita hal banyak sekali ya. Karena di satu sisi COVID ini adalah musibah, tapi di satu sisi juga memberitahukan kita kalau ternyata inovasi adalah yang penting dan itu bisa menyelamatkan manusia. Karena tanpa, contohnya mRNA vaksin. Sebelumnya kita nggak pernah tahu, tiba-tiba inovasi dari satu perusahaan kecil di Jerman adalah berhasil menyelamatkan, I think setengah populasi bumi gitu saat ini. Dan kadang-kadang inovasi itu bisa berguna sekali. Dan jangan pernah menganggap remeh apa yang kita lakukan walaupun itu kecil, karena suatu saat itu bisa berguna sekali. Dan that's all. Ini walaupun singkat, betul-betul singkat, tapi cukup dalam juga ya. Kalimat penutupnya? Mungkin saya nggak usah lagi memperpanjang, mengulangi apa yang sudah diucapkan. Yang baru hadir, mohon maaf, karena acara Zoom-nya untuk kali ini hanya 1 jam. Nanti hari Jumat depan ada lagi Zoom langsung live dengan Profesor Gutenbrunner terkait long COVID syndrome dan bagaimana mengatasinya dengan menggunakan rehabilitasi medicine. Tapi akan disiarkan dengan bahasa Inggris. Kemudian hari Minggunya saya kedatangan tamu dokter rehabilitasi medik spesialis anak ya. Kita akan ngobrol bareng terkait dengan mengatasi kesulitan makan pada anak. Jadi nanti silahkan di subscribe saja supaya tidak ketinggalan acara-acaranya. Dan yang baru datang nanti ini di-record, silahkan bisa langsung disimak kembali di YouTube yang saya ini. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Mohon maaf ini waktunya yang singkat. Dan Mas Angga, terima kasih banyak untuk ilmunya. Betul-betul high-tech. Saya cukup kesulitan untuk mengikuti dengan istilah-istilahnya ini. Ya mohon maaf Mas. Makanannya tiap hari. Oke Mas Angga, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini saya yakin banyak sekali manfaatnya. Dan saya tutup. Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam untuk Indonesia, selamat siang untuk Mas Angga. Makasih Mas Angga, salam ke Mbak Gita dan juga si Baby. Bye.
Dadah semuanya, makasih. Izin pamit ya.